Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik-baik semua ya, dan sehat-sehat selalu. Baik, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran IPA. Saya Pak Kris yang akan mengajar IPA. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembelajaran IPA pada bab pertama, yaitu bab objek IPA dan pengamatannya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab objek IPA dan pengamatannya ini? Mari perhatikan penjelasan berikut. Tujuan pembelajaran dari objek IPA dan pengamatannya adalah yang pertama, menjelaskan kegunaan dalam mempelajari IPA. Yang kedua, menjelaskan 3 keterampilan proses dalam IPA. Yang ketiga, menjelaskan tentang satuan. Yang keempat, mengkonversikan satuan dalam sistem internasional. Dalam mempelajari IPA, apa yang akan kita pelajari? IPA merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek yang diamati bisa benda-benda yang berukuran besar, misalnya daratan, lautan, tata surya atau angkasa luar, maupun objek yang kecil, misalnya virus atau bakteri. Lalu apa manfaat kita dalam mempelajari IPA? Dengan belajar IPA, kita akan mampu untuk memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita. Kita juga mampu untuk berpikir logis dan sistematis. Selain itu, kita juga akan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, akan meningkatkan kualitas hidup. Nah, untuk mempelajari IPA, maka kita harus menguasai keterampilan proses dalam IPA. Keterampilan proses dalam IPA ada 3. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang kita selidiki. Pengamatan dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia maupun alat. Misalnya, kalau kita mengamati perubahan warna larutan, maka kita lakukan dengan indera penglihatan atau mata. Atau kalau kita mengamati bakteri, maka kita menggunakan bantuan alat yang berupa mikroskop. Keterampilan yang kedua adalah membuat inferensi. Membuat inferensi artinya merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan hubungan antar aspek yang diamati dan untuk membuat hipotesis. Keterampilan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan berarti kegiatan memaparkan atau mempresentasikan hasil penyelidikan baik lisan
maupun tulisan. Baik, sekarang kita akan memasuki materi pengukuran. Sebelum kita memasuki materi pengukuran, kita mempelajari dulu tentang satuan. Satuan itu apa? Satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Besaran itu apa? Besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur. Berarti satuan merupakan ukuran dari sesuatu yang dapat diukur. Satuan ada dua jenis. Yang pertama, satuan tak baku. Satuan tak baku adalah satuan yang tidak bersifat internasional atau satuan yang tidak disepakati semua orang. Contohnya, jengkal, depa. Kalau kita mengukur pakai satuan jengkal atau depa, maka hasil yang kita peroleh tiap orang akan berbeda karena ukuran jengkal dan depa tiap orang berbeda-beda, sehingga hasil ukurannya pun akan berbeda tiap orang. Yang kedua, satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang bersifat internasional atau satuan yang disepakati semua orang. Contohnya meter, sentimeter, kilogram. Kalau kita mengukur dengan satuan baku ini, maka hasil yang diperoleh tiap orang akan sama. Untuk menggunakan satuan yang baik, maka ada syarat-syarat sebuah satuan yang baik. Syarat sebuah satuan yang pertama bersifat internasional, artinya berlaku dimanapun atau di seluruh negara manapun. Yang kedua, bersifat tetap, artinya tidak mengalami perubahan dalam keadaan apapun. Yang ketiga, mudah ditiru atau digandakan. Baik, sekarang kita akan belajar tentang konversi satuan berdasarkan awalannya. Kita akan mengenal beberapa awalan dari satuan. Nah, perhatikan tabel, ini adalah tabel awalan dari satuan. Yang pertama, awalan tera dengan simbol T. Faktor pengalinya atau kelipatannya 10 pangkat 12. Jadi kalau ada tera, faktor pengalinya adalah 10 pangkat 12. Yang kedua, giga. Simbolnya G besar. Pengalinya 10 pangkat 9. Yang ketiga, mega. Simbolnya M besar. Faktor pengalinya 10 pangkat 6. Yang keempat, kilo. Simbolnya K kecil. Faktor kelipatan atau pengalinya 10 pangkat 3. Yang kelima, hekto, H kecil. Faktor pengali 10 pangkat 2. 6, deka. Simbol DA. Faktor pengalinya 10 pangkat 1 atau 10. Yang ketujuh, desi. Simbolnya D. Faktor pengalinya 10 pangkat min 1. Yang kedelapan, senti. Simbolnya C. Faktor pengalinya 10 pangkat min 2. Yang kesembilan, mili. Simbolnya M kecil. Faktor pengalinya 10 pangkat min 3. Yang ke-10, mikro. Mu. Simbolnya. Faktor pengalinya 10 pangkat min 6. Yang 11, nano. Simbolnya N kecil. Faktor pengalinya 10 pangkat min 9. Yang ke-12, piko. Simbolnya P kecil. Faktor pengalinya
10 pangkat min 12. Nah, dari awalan maupun faktor pengalinya ini, anak-anak harus menghafalkan. Misalnya, tera, faktor pengalinya 10 pangkat 12. Mikro, faktor pengalinya 10 pangkat min 6. Baik, kita akan melihat contoh soal. Konversikan soal berikut ke awalan yang tepat. Yang pertama, 7.000 meter kalau dikasih awalan, awalannya yang mana? Nah, bagaimana cara mengerjakan? Nah, untuk mengerjakan, kita lihat angka 7.000. Angka 7.000 bisa kita ubah menjadi, kita ambil angka 7-nya, 7.000 berarti bisa kita ubah menjadi 7 kali 1.000. 7 kali 1.000 kita ubah 7, angka 1.000 kita ubah ke bilangan berpangkat. Karena nolnya 3 berarti 1.000 adalah 10 pangkat 3. Berarti 7 kali 1.000 kita bisa ubah menjadi 7 kali 10 pangkat 3. Nah, 7 kali 10 pangkat 3 maka akan menjadi 7. Nah, kali 10 pangkat 3, kalau kita lihat tabel awalan tadi, pengali 10 pangkat 3 awalannya namanya kilo. Kilo simbolnya K. Maka kali 10 pangkat 3 kita ganti dengan awalan kilo yang simbolnya K. Nah, setelah itu kita tambahkan satuan dari soalnya, yaitu meter. Kita tambahkan meter. M. Jadi, 7.000 meter sama dengan 7 kilometer. Contoh yang kedua, 25 juta meter sama dengan titik-titik. Awalan yang tepatnya apa? Caranya sama seperti tadi. 25 juta kita uraikan dulu. Berarti kita ambil angka 25 biar menjadi 25 juta, berarti 25 kali 1 juta. Kemudian 1 juta kita ubah ke bilangan pangkat. Karena nolnya 6 berarti 1 juta 10 pangkat 6. Berarti bisa menjadi 25 kali 10 pangkat 6. Nah, 25 tetap kita tulis. 10 pangkat 6 dari tabel awalan tadi namanya mega dengan simbol M besar. Maka sekali 10 pangkat 6 kita ganti mega M besar. Kemudian kita tambahkan satuan dari soalnya yaitu meter. Kita tambah meter M kecil. Sehingga kesimpulannya 25 juta meter sama dengan 25 megameter. Contoh yang ketiga, 0,08 meter menjadi awalan apa yang tepat? Caranya seperti tadi. Kita ambil angka 0,08 dulu. Kita ubah, kita ambil angka 8-nya. 0,08 akan menjadi 8 kali 0,01. Kemudian 8 kita tulis, 0,01 kita jadikan bilangan berpangkat, yaitu menjadi, karena angka di belakang koma ada 2, maka 0,01 menjadi 10 pangkat min 2. 8 kita tulis lagi. Kalau kita lihat di tabel awalan tadi, faktor pengali 10 pangkat min 2 itu namanya senti dengan simbol C. Maka kali 10 pangkat min 2 kita ganti C. Satuan awal dari soal kita tinggal nambahkan di belakangnya, yaitu meter M. Jadi 0,08 meter
sama dengan 8 cm. Baik, kita lihat contoh yang keempat. 0,000029 meter sama dengan titik-titik. Awalan yang tepatnya apa? Caranya, kita ambil angka 0,00029, kita uraikan. Kita ambil angka yang tidak 0, yaitu 29. Kita ambil 29, biar menjadi 0,00029, maka 29 ini kita kalikan dengan 0,000001. Maka kita ubah lagi. 29 kita tetap tulis, 0,00001 kita jadikan bilangan berpangkat. Karena ada 6 angka di belakang koma, maka pangkatnya menjadi 10 pangkat min 6. Kita tulis 29-nya. Nah, kalau kita lihat tabel awalan tadi, kali pengali 10 pangkat min 6, itu namanya mikro dengan simbol mu. Nah, setelah itu kita tambah satuan dari soalnya, yaitu meter. Kita tambah meter M. Maka kesimpulannya adalah 0,00029 meter sama dengan 29 mikrometer. Demikian, kita sudah belajar tentang bab objek IPA dan pengamatannya. Kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara mengkonversi satuan. Untuk lebih jelasnya, silakan anak-anak membaca modul dan buku yang sudah diberikan. Namun, kalau masih ada pertanyaan, bisa menghubungi Pak Tris lewat chat atau video call. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang besaran. Demikian, selamat belajar, jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.